Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya masih sehat ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih semangat ya kalian semua untuk belajar matematika? Pada pagi hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah persamaan garis lurus, yaitu kita akan mengenal persamaan garis lurus dan grafiknya. Sebelumnya, jangan lupa kalian persiapkan buku pendamping dan buku catatan kalian ya. Jangan lupa untuk menulis hal-hal yang penting. Yuk langsung saja. Nah, pada pembelajaran hari ini Ibu harapkan yang pertama kalian nanti bisa menjelaskan pengertian dari persamaan garis lurus atau PGL. Lalu yang kedua, Ibu harapkan kalian juga bisa membedakan persamaan yang merupakan persamaan garis lurus dan bukan persamaan garis lurus. Lalu selanjutnya, Ibu harapkan kalian dapat menggambar persamaan garis lurus. Yang terakhir, Ibu harapkan di akhir pembelajaran nanti kalian dapat menyelesaikan masalah persamaan garis lurus. Langsung saja kita simak materinya ya. Pertama kita akan belajar pengertian persamaan garis lurus. Sebelum kita masuk ke pengertian persamaan garis lurus, kita ingat lagi yuk. Kalian sudah belajar tentang koordinat kartesius kan? Nah, apakah manfaat dari koordinat kartesius? Nah, ternyata salah satu manfaat dari koordinat kartesius yaitu untuk menggambar persamaan garis lurus. Nah, di sini pengertian persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk sebuah garis lurus jika digambarkan dalam koordinat kartesius. Nanti kita akan buktikan apakah pengertian ini benar atau tidak ya. Nah, persamaan garis lurus di sini punya bentuk umum. Bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX ditambah C, di mana Y dan X adalah variabel, M di sini adalah gradien atau kemiringan garis, dan C di sini adalah konstanta. Nah, yang selanjutnya, apa ya ciri persamaan garis lurus? Nah, ciri persamaan garis lurus sendiri yaitu memiliki dua variabel yang masing-masing variabelnya memiliki pangkat atau orde tertingginya yaitu 1. Jadi, kalau misalkan kalian menemui suatu persamaan yang pangkat tertingginya itu bukan 1, berarti itu bukan merupakan persamaan garis lurus. Bisa saja itu persamaan lingkaran atau persamaan parabola. Ingat ya. Nah, misalkan di sini Ibu punya contoh persamaan garis lurus. Misalnya, Y sama dengan 2X ditambah 5. Ini merupakan contoh persamaan garis lurus. Lalu Ibu juga punya X ditambah Y sama dengan 5. Itu juga merupakan persamaan garis lurus. Yang penting, pangkat tertingginya yaitu 1. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Nah, jika belum paham, bisa ditulis bagian mana yang belum paham, dan besok pada saat pembelajaran tatap muka bisa ditanyakan ya. Ibu lanjutkan dulu. Nah, di sini kita akan belajar syarat titik terletak segaris. Untuk menggambar persamaan garis lurus, maka harus diketahui dua titik atau lebih yang terletak segaris. Sebuah titik terletak pada garis jika nilai absis atau X dan ordinat atau Y memenuhi persamaan garisnya. Di sini kesimpulannya, jika ada titik X1, Y1 itu dikatakan terletak pada garis Y sama dengan MX ditambah C jika terpenuhi Y1 sama dengan MX1 ditambah C. Nah, Ibu perjelas lagi, di sini persamaan Y1 sama dengan MX1 ditambah C itu diperoleh dari titik X1, Y1 di sini itu disubstitusikan ke persamaan garis. Jadi, Y ini kita rubah dengan Y1 sama dengan M X1, X kita ganti dengan X1, jadi X1 ditambah C. Nah, jika Y1 itu sama dengan MX1 ditambah C,
maka pernyataan ini benar. Dan diperoleh kesimpulan bahwa X1, Y1 di sini memenuhi persamaan garisnya. Sampai di sini, apakah ada yang masih belum paham? Jika ada yang masih belum paham, silakan ditulis ya, bagian yang belum paham. Ibu lanjutkan dulu ya. Yang selanjutnya, kita akan belajar membedakan persamaan garis lurus dan bukan persamaan garis lurus. Nah, kita selidiki bersama yuk. Ingat lagi ya, tadi bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Di sini Ibu punya yang pertama, Y sama dengan 4X ditambah 4Z. Apakah ini merupakan persamaan garis lurus? Berdasarkan ciri yang kita pelajari tadi, variabelnya hanya ada 2. Nah, ini variabelnya ada berapa ya? Ternyata variabelnya ada 3. Jadi ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Lalu Ibu punya lagi. Contoh yang kedua, Y kuadrat sama dengan 5X ditambah 8. Apakah ini persamaan garis lurus? Bukan ya. Kenapa bukan? Karena di sini pangkat tertingginya adalah 2. Nah, ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Lalu yang ketiga, Ibu punya X kuadrat sama dengan 2Y ditambah 10. Ini juga bukan merupakan persamaan garis lurus karena pangkat tertingginya adalah 2. Lalu selanjutnya Ibu punya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan garis lurus? Bukan ya, karena pangkat tertingginya 2. Lalu ini persamaan apa ya kira-kira? Ini merupakan persamaan lingkaran. Nah, lanjut. Ibu punya contoh 3X ditambah 4Y sama dengan 8. Di sini variabelnya ada 2. Lalu pangkat tertingginya adalah 1. Maka ini merupakan persamaan garis lurus. Yang terakhir, Ibu punya contoh Y sama dengan 5X ditambah 10. Apakah ini merupakan persamaan garis lurus? Iya ya. Nah, sampai di sini, apakah kalian masih ada yang belum paham? Tulis bagian yang belum paham dan tanyakan pada saat pembelajaran tatap muka ya. Ibu lanjut. Yang selanjutnya kita akan belajar menggambar persamaan garis lurus. Nah, untuk menggambar persamaan garis lurus, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, maka di sini Y sama dengan 0. Arti dari titik potong dengan sumbu X yaitu nilai X yang memenuhi suatu persamaan garis lurus tersebut. Lalu yang kedua, kita harus menentukan titik potong dengan sumbu Y. Untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu Y di sini artinya adalah nilai dari Y yang memenuhi persamaan garis lurus tersebut. Lalu langkah yang ketiga, kita hubungkan kedua titik potong tersebut. Nah, agar lebih jelas, maka Ibu beri contoh ya di sini. Ada contoh, gambarlah garis lurus yang memiliki persamaan Y sama dengan 4X ditambah 8. Langkah pertama tadi kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, maka buat Y sama dengan 0. Tulis dulu ya, Y sama dengan 4X ditambah 8. Y sama dengan 0, maka Y di sini kita ganti dengan 0, sama dengan 4X ditambah 8. Lalu kita peroleh 4X sama dengan negatif 8. X sama dengan negatif 2. Maka kita peroleh nilai X-nya adalah negatif 2. Jadi, koordinat titik potong dengan sumbu X yaitu negatif 2,0. Nah, kita sudah peroleh yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan menentukan titik potong dengan sumbu Y. Maka, untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, kita buat X sama dengan 0. Tulis dulu. Y sama dengan 4X ditambah 8. Lalu X kita ganti dengan 0, maka Y sama dengan 4 dikali 0 ditambah 8.
Jadi kita peroleh Y sama dengan 8. Maka kita peroleh koordinat titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,8. Selanjutnya kita akan hubungkan titik potong yang sudah kita peroleh ya. Kita buat koordinat kartesiusnya dulu. Lalu kita masukkan titik potong yang sudah kita cari tadi. Yang pertama ada negatif 2,0, maka di sini ya. Lalu koordinat titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,8, maka di sini. Sehingga kita peroleh gambar persamaan garis lurus Y sama dengan 4X ditambah 8 yaitu sebagai berikut. Nah, sampai sini apakah ada yang belum paham? Jika ada yang belum paham, silakan kalian tulis bagian yang belum paham dan tanyakan pada saat pembelajaran tatap muka. Agar kalian lebih paham, kita latihan soal yuk. Nah, Ibu punya contoh soal. Yang pertama, garis dengan persamaan Y sama dengan 4X dikurangi 9 melalui titik P, yaitu 4,A, dan Q, yaitu B, negatif 1. Maka tentukan nilai A dan B. Bagaimana ya kira-kira mengerjakannya? Nah, di sini kita tahu bahwa titik P, yaitu 4,A, itu melalui garis Y sama dengan 4X min 9. Artinya, absis atau nilai X dan ordinat atau nilai Y dari titik P itu memenuhi persamaan garis ini. Maka untuk mencari nilai A-nya, kita bisa substitusikan nilai P dalam persamaan garis Y sama dengan 4X min 9. Kita substitusikan ya. Tulis dulu, Y sama dengan 4X dikurangi 9. Y kita ganti dengan A sama dengan 4, X kita ganti dengan 4, dikurangi 9, sama dengan 16 dikurangi 9. Jadi kita peroleh A sama dengan 7. Lalu yang kedua, kita punya titik H, B, min 1, itu melalui garis Y sama dengan 4X dikurangi 9. Maka di sini artinya absis atau X dan ordinat atau Y itu memenuhi persamaan Y sama dengan 4X dikurangi 9. Karena memenuhi, maka untuk mencari B, kita bisa substitusikan nilai X, Y ke dalam persamaan garisnya. Tulis terlebih dahulu persamaan garisnya ya. Lalu, Y di sini yaitu negatif 1. Sama dengan 4 dikali X di sini adalah B dikurangi 9. Maka kita peroleh 4B sama dengan negatif 1 ditambah 9. 8 sama dengan 4B. B kita temukan yaitu 2. Jadi kita sudah peroleh A yaitu 7 dan B adalah 2. Maka nilai dari A ditambah B yaitu 9. Nah, sampai di sini, apakah masih ada yang belum paham? Jika belum paham, silakan tulis bagian yang belum paham ya. Ibu lanjut terlebih dahulu. Contoh soal yang kedua yaitu, gambarlah garis dengan persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan 24. Kita jawab bersama ya. Tadi untuk menggambar garis, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X, yaitu bisa kita cari dengan Y sama dengan 0. Maka tulis dulu persamaannya, 3X ditambah 4Y sama dengan 24. Y kita ganti dengan 0, maka kita peroleh 3X ditambah 4 dikali 0 sama dengan 24. Kita peroleh 3X sama dengan 24, maka X kita peroleh yaitu 8. Jadi, koordinat titik potong dengan sumbu X yaitu 8,0. Lalu yang kedua, kita akan cari titik potong dengan sumbu Y. Untuk mencari ini, maka
X kita sama dengan kan 0. Kita tulis dulu ya, persamaannya 3X ditambah 4Y sama dengan 24. X kita ganti dengan 0, maka kita peroleh 3 dikali 0 ditambah 4Y sama dengan 24. Maka kita peroleh 4Y sama dengan 24, lalu Y kita peroleh 6. Jadi, koordinat titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,6. Langkah ketiga, kita akan hubungkan titik potong yang sudah kita peroleh. Kita gambar terlebih dahulu koordinat kartesiusnya ya. Lalu kita masukkan koordinat yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, koordinat titik potong dengan sumbu X yaitu 8,0. Maka kita beri titik di sini. Lalu yang kedua, koordinat titik potong. Koordinat titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,6. 0,6 berarti di sini ya. Nah, kita gambar persamaan garisnya. Jadi kita peroleh di sini gambar persamaan garis lurus dari 3X ditambah 4Y sama dengan 24 seperti berikut ya. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran nih. Kita sudah belajar dari awal yaitu pengertian persamaan garis lurus sampai dengan contoh soalnya. Sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran, kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, kita tadi sudah belajar tentang pengertian persamaan garis lurus. Apa ya pengertian dari persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus tadi yaitu garis yang membentuk garis lurus jika digambar di bidang koordinat. Kita juga sudah buktikan dari contoh soal yang kita kerjakan ya. Ternyata garisnya membentuk sebuah garis lurus di bidang koordinat. Nah, kesimpulan yang kedua, kita tahu bentuk umum dari persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Y dan X tadi yaitu variabelnya. Lalu M tadi yaitu gradien atau kemiringan garisnya. Lalu C adalah konstantanya. Nah, ciri dari persamaan garis lurus yaitu masing-masing variabelnya berorde atau pangkatnya 1 ya. Kalau misalkan 2, kalau misalkan pangkatnya 2 itu bisa saja persamaan lingkaran atau persamaan parabola. Lalu kesimpulan yang ketiga kita peroleh langkah menggambar persamaan garis lurus. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu dengan membuat 0 Y-nya. Lalu yang kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu dengan cara membuat 0 X-nya. Lalu yang terakhir hubungkan titik potong yang sudah kita peroleh. Nah, sampai di sini apakah kalian masih ada yang belum paham? Jika masih ada yang belum paham, silakan kalian tulis bagian mana yang kalian belum paham dan tanyakan pada saat pembelajaran tatap muka ya. Nah, setelah ini Ibu akan berikan tugas. Melalui web Spensako. Silakan kalian kerjakan tugasnya lalu dikumpulkan ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya, agar kalian bisa lebih paham materi yang kalian pelajari hari ini. Ibu tutup, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Selamat pagi.